Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa ala rasulillah wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa rasula ba'da. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, salam selawat pada junjungan kita Nabi Allah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam serta seluruh keluarga, sahabat dan pengikutnya, dan semoga kita termasuk golongan orang-orang yang kelak mendapatkan syafaat beliau di yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, dalam Quran surat Al-Insyirah surat ke-94 Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, Fa'idha faragta fansab wa ila rabbika farghab. Maka apabila engkau telah selesai dari suatu urusan, tetaplah bekerja keras untuk urusan yang lain. Nah, teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada suatu cerita yang menarik. Jadi alhamdulillah kemarin habis payon pick up ya. Jadi tapi karena pick up sebenarnya buat usaha, tapi sudah seminggu sekali itu kayaknya tunda dari beli, sebulan setelah beli. Jadi sebulan dipakai ini pick up-nya ini aman, tapi setelah itu kok setiap seminggu sekali itu ada aja yang rusak sampai macet terus menerus. Itu di akhirnya itu macet terus menerus, bahkan didandani macet sehari macet seperti itu. Singkat cerita, mobil ini pick up ini nggak kita pakai. Jadi nggak dipakai dulu sampai sebulan, dan sebulan itu ya kita sudah niat sudahlah dijual saja seperti itu, karena tidak bermanfaat ya. Jadi karena tidak bisa digunakan seperti itu, didandani sampai habis mau 5 jutaan itu ya untuk dandan macam-macam itu. Nah teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, singkat cerita itu kita kan sudah share ya di marketplace itu seperti itu ya, sudah share berulang-ulang di marketplace ya, di harga ya sekitar 20 jutaan lah seperti itu pasarannya. Nah kemudian suatu ketika malamnya itu ada WA yang katanya itu pengen nawar mobilnya. Jadi intinya langsung ditawar, ada yang nawar 15 juta. Wah ini 20 juta ditawar 15 juta, ini wis 5 juta dewi. Tapi ketika itu saya berpikir, wah ini mobilnya sudah ngonggrok, sudah nggak dipakai lagi, sudah nggak bermanfaat, mubadir timbang iman. Maka kita putuskan, saya katakan ya mas nggak apa-apa kesini aja seperti itu. Tapi memang posisi mobil ini mati. Jadi matinya itu gara-gara sudah tak jelaskan di Facebooknya, karena memang ini sudah didandani, sudah selesai semuanya sebenarnya, tapi masih ada satu permasalahan, yakni kabel-kabelnya itu katanya itu ada yang bocor karena akinya itu tahu-tahu habis sendiri. Setiap 1 hari habis. Bahkan kita ganti yang merek yang paling bagus ya, itu lumayan, aki kering waktu itu 5 hari itu baru habis. Nah teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, singkat cerita ini besoknya ini saya habis ngantar anak sekolah di Gudian, daerah Gudian di Pondok. Ini kepikiran mau dandani aki. Jadi kepikiran lewat mau langsung dandani aki lah, jam 8 lebih itu baru buka itu toko akinya seperti itu. Nah, singkat cerita waktu itu saya nggak langsung ke toko akinya itu, jadi nggak langsung ke toko akinya, tapi saya pulang dulu. Kemudian saya berpikiran, wah ini katanya yang datang mau jam 9, padahal ketika itu jam 8. Jadi sudah jam 8 nih, jam 9 kacanya itu 1 jam. Akhirnya tanpa berpikir panjang, bismillah lah, saya manggil tukang aki. Kemudian kasarannya itu saya dipinjemin akinya. Jadi saya ambil inisiatif seperti itu, manggil tukang aki, dan alhamdulillah bisa, ternyata sama tukang akinya dipinjemin akinya. Soalnya kemarin saya pernah beli aki baru tapi kelihatannya rada bermasalah, jadi aki baru saya masih ditahan, yang ini diganti bolak-balik aki lama karena habis terus toh. Saya WA.
Singkat cerita alhamdulillah responnya bagus. Jadi tukang akinya itu langsung datang ke rumah saya jam 8-an lebih ya, 15-an seperti itu. Singkat cerita didandani bolak-balik, ternyata nggak hidup. Akhirnya diganti aki yang lainnya. Mas, maaf ini kelihatannya nggak kuat, tak ganti aki yang lainnya. Nggak apa-apa mas, silahkan. Dia ganti akinya. Dan ini luar biasanya teman-teman. Jadi ternyata ini yang mau datang ini, yang mau nilai ini kan tak WA ya mas, kalau datang sih intinya nggak usah ke susu lah sarannya, saya masih dandani akinya ini, masih masang aki, nggak usah ke susu nunggu selesai dulu. Pak nek teko mobil ramulup kan dagel lah ngeceki kepriye kan. Nah singkat cerita masya Allah, tapi masnya ini ternyata sudah di jalan, bahkan sudah di dekat rumah. Wah ini ternyata beliau datang dan masya Allah, itu masya Allah sekali. Kalau pengalaman orang datang naik mobil ngerti mati kan raison milihan nggak jadi ya. Ini alhamdulillah pas ketika datang pas akinya sudah kepasang, tapi memang belum dihidupkan. Jadi akinya belum dihidupkan. Singkat cerita saya disuruh sama masnya tukang aki, mas tolong dihidupkan. Nek tadi kan orang kuat orang kata ini saya suruh hidupkan. Biasanya dijamper seperti itu. Saya suruh hidupkan. Bismillah, saya hidupkan mobilnya, belum hidup. Dulu apa itu gas dulu biar apa ya, bensinnya mungkin model zaman dulu ya masuk itu seperti itu. Singkat cerita saya bismillah, tak puter ya Allah, moga-moga lari aku ya Allah, dizet akhirnya hidup. Masya Allah, wah kayak seneng banget itu. Mobilnya muruk ya, setelah mungkin 1 bulan nggak dipakai ngongrok mati aki nih ya kan. Masya Allah, akhirnya dicek. Nah ini sebenarnya saya itu harga 20 juta ini sebenarnya ya nggak pengen langsung nurunkan, senang nawar di online-nya itu, karena mesti ketika datang ditawar lagi, dan ternyata benar ditawar lagi. Jadi singkat cerita laku lah seperti itu dengan ditawar lagi. Alhamdulillah. Nah setelah selesai dan lain sebagainya, tukang akinya juga minta pulang dan lain sebagainya, dan jadi tukang akinya pulang itu sebenarnya belum didilan, baru menghidupkan mobil aja. Nah singkat cerita saya jemput anak saya sekolah, saya pulang ke rumah, masya Allah kita sujud syukur lah, bersyukur karena mobil yang lama ngonggrok akhirnya payu juga. Nah singkat cerita saya pergi sama istri yang merayakan payun mobil ya kan, makan ya kan, bersyukur sama keluarga, ajak makan. Tapi ketika ajak makan itu kepikiran tukang akinya, kalau tukang akinya ini menunda-nunda, maksudnya ketika saya WA kok nggak langsung datang. Jadi ketika itu WA itu langsung jawab, langsung datang. Menunda-nunda kok langsung datang, mobil saya mungkin itu kacanya itu betul-betul datang itu langsung kepasang dan langsung alhamdulillah dicoba hidup. Itu mobil saya nggak ya qadarullah mungkin nggak laku ya, atau nggak payu. Mana ada orang yang mau beli mobil kok mati mati, ra ngerti mesinnya kaya ngopo, ra ngerti suarane kaya ngopo, jalan kaya ngopo, nggak akan, mungkin saya pun nggak akan mau. Tapi ini hidup, maka saya berpikir orang ini berjasa karena dia apa ya, tidak berlama-lama, jadi datang. Nah saya kemudian datang ya tak kei duit lah seperti itu ya, tali AC tali AC kayak tidak seberapa ya, tapi tak kasih aja lah. Alhamdulillah masnya ini yuk WA itu mas tadi ngasih ya, karena pas di luar masang juga. Oh mas makasih ya mas, seneng ya, alhamdulillah lah merasakan kesenangan bareng-bareng. Dan di sini teman-teman yang saya amati, ternyata ayat suci Al-Quran ini mengabarkan kepada kita ini, maka setelah kita melakukan sesuatu itu kita diperintahkan melakukan sesuatu yang lain. Umat Islam ini tidak mengajarkan kita itu untuk bermalas-malasan, untuk banyak malas-malasan. Kita setelah melakukan sesuatu lakukan yang lain, maksudnya entah itu pekerjaan ataupun kegiatan ataupun sesuatu yang bermanfaat bagi kehidupan kita. Dan ternyata masya Allah, kegiatan tidak menunda-nunda ini sesuatu yang luar biasa. Sampai saya bikin rumus karena kejadian ini, kalau saya membayangkan masnya nunda-nunda, maka mobil saya nggak laku. Dan saya membayangkan kalau saya nunda-nunda, saya nggak langsung menghubungi masnya, menghubungi pihak akinya ini, mobil saya juga nggak akan laku di hari itu. Dan masnya yang datang kalau nggak tepat waktu, bahkan datangnya itu jam 9-an, agak kurang dikit ya, nggak datang tepat waktu, atau mungkin datangnya nggak pas seperti itu ya, mungkin nggak akan terjadi deal-dealan. Dan ini 3 orang ini ternyata dengan ketepatan waktu, dengan
tidak menunda-nunda, masya Allah mendapatkan kebaikan. Jadi yang kebaikan itu nggak cuma saya, yang beli juga dapat kebaikan karena regane murah. Mobil 2005 di bawah 20 juta ya kan. Kemudian pick up meneh. Kemudian ini masnya ini tadi akinya juga dapat kebaikan kayak itu, tali AC. Jadi semuanya itu mendapat kebaikan dengan tidak menunda-nunda. Bayangkan kalau kita menunda-nunda, dan banyak dari kita menunda-nunda, maka yang terjadi apa? Ya tidak akan terjadi deal seperti ini, bahkan mungkin banyak terjadi keburukan-keburukan karena sifat menunda-nunda kita. Harusnya deal jadi nggak deal kan, jadi keburukan ya kan. Harusnya masnya jauh-jauh datang ke sini bisa mungkin bermanfaat, dapat mobil pickup bermanfaat dan lain sebagainya, mungkin untuk keluarganya sudah lebih bermanfaat, karena ternyata yang beli tadi kan tukang cat, mungkin di cat mana jadi apa itu lebih larang itu, seperti itu dapat manfaat, tidak menunda-nunda untuk datang tepat waktu, tidak melanggar perjanjian. Dan saya ketemuan jam 9 begitu. Saya juga sama, kalau saya berpikiran mengkuai lah oke, mati orang apa nek gelem ya wis ora ya bisa. Jadi kalau kita berpikir ngono kuwi enggak jadi juga. Maka kita dapat rumuskan satu rumus, ketika teman-teman tidak menunda-nunda pekerjaan, maka itu adalah suatu kebaikan bagi teman-teman. Tetapi ketika teman-teman mulai menunda-nunda apa yang menjadi sesuatu pekerjaan teman-teman, entah itu pekerjaan, entah itu amanah, entah itu mungkin di rumah piring kotor atau apa dan sebagainya, maka sungguh itu adalah sesuatu yang akan merugikan teman-teman. Belajarlah untuk tidak menunda-nunda. Ketika kita melihat sesuatu pekerjaan kita, laksanakan cepat. Nek iso cepet ngopo suwi. Depan kita ada piring kotor, nek iso kita cuci, ngapain nggak dicuci ya kan? Ada nyap lantai kotor, dari hal yang kecil lah. Nanti akan memupuk untuk tidak menunda. Demikian yang bisa saya sampaikan, semoga ada manfaatnya. Fa innamal fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Jangan menunda-nunda, lakukan pekerjaan dengan serius, dan semoga kebaikan-kebaikan Allah turun kepada kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufik wal hidayah, wa ridha wal inayah. Manfaatkan hidup-hidupan manfaatmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.